Kita dimarahin sama menteri. Saya ini menteri, masa harus ikut antri? Gak ada yang VIP Pak gitu. Jadi semuanya antrinya bareng-bareng. Dan itu benar-benar yang pakai sarung, pakai sendal jepit, pakai apa. Nah itu sebetulnya cerminan dari ya Gus Dur itu begitu memperlakukan manusia itu sesuai martabatnya. Saya tidak punya tamu VIP, semua tamu VIP. Nggak ada VIP, jalur-jalur VIP-an gitu. Saya sebagai yang mau menikah bingung, gitu. Semua tamu saya VIP, gitu. Itu beliau, dan itu bukan hanya omongan itu loh masalahnya. Beliau memang benar-benar hidupnya seperti itu. Kalau setiap pagi di rumah Ciganjur dulu, ya yang ngantri banyak sekali itu ya. Sebelah sini santri lusuh-lusuh gitu, sebelahnya mbok-mbok, sebelahnya lagi duta besar negara asing, sebelahnya lagi menteri, ya duduk bareng gitu. Memang nggak pernah dibedakan oleh Gus Dur gitu. Nah jadi beneran waktu walimah memang nggak ada VIP, dan itu menteri-menteri marah-marah. Panitianya pada cerita, kita dimarahin sama menteri. Saya ini menteri, masa harus ikut antri? Gak ada yang VIP Pak gitu. Jadi semuanya antrinya bareng-bareng. Dan itu benar-benar yang pakai sarung, pakai sendal jepit, pakai apa. Nah itu sebetulnya cerminan dari ya Gus Dur itu begitu memperlakukan manusia itu sesuai martabatnya. Martabat manusia kan sama. Apapun jabatannya, apapun pangkatnya, apapun. Ini Gus Muafik yang punya joglo sebagus ini kan derajatnya sama dengan saya, dengan jenengan, dengan santri yang paling muda di sini. Sebagai manusia kita martabatnya sama. Yang membedakan hanya ketakwaan, kan begitu kalau menurut firman Allah gitu ya. Nah itu tuh betul-betul dijalankan oleh Gus Dur gitu. Jadi nggak pernah, sama sekali nggak pernah membeda-bedakan orang gitu. Makanya saya itu terus terang nggak tahu kalau yang namanya cium tangan itu kepada ulama atau sesepuh yang derajatnya lebih tinggi. Kita itu taunya, saya sama adik-adik taunya cium tangan kepada orang yang lebih tua. Makanya banyak sekali santri-santri yang sowan ke Ciganjur. Santri biasa kebingungan karena kita cium tangannya gitu. Iki putrane Gus Dur kok nyium tangan kita, gitulah ya Mbak. Ininya mereka. Karena memang kan gak diajarin membedakan dari oh ini duriahnya kiai ini, atau oh ini mbah ini, mbah. Nggak ada. Pokoknya kelihatan lebih tua dari kita cium tangan. Nah saya barangkali satu-satunya orang NU yang cium tangan para kiai-kiai Muhammadiyah misalnya. Ya karena bawaan itu. Kalau ketemu Buya Syafi'i Ma'arif di pesawat tadi ketemunya bareng sama anak-anak Muhammadiyah gitu ya. Mereka kan nggak cium tangan, saya cium tangan. Sekarang ketemu Pak Haidar Nasir, walaupun nggak sepuh-sepuh banget ya, saya tetap cium tangan gitu. Dan itu membingungkan, saya sampai dikomentarin sama teman-teman Muhammadiyah yang lain gitu. Mbak kok ya sekarang lagi dipersoalkan tuh ya soal tawadu itu feodal. Gitu kan, feodal. Enggak, tapi karena kami diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua, siapapun dia. Nah itu Gus Dur. Tapi tentu yang paling berkesan buat saya sebetulnya ya waktu saya SMP itu ya. Waktu saya SMP, saya berarti kan anak pertama yang jadi remaja. Lalu dia ngobrol-ngobrol dengan Gus Dur gitu, terus beliau bilang begini, Lis, pokoknya kamu harus sadar ya, awakmu kudu sadar nak, bapak iki gak iso koyok bapak konco-koncomu gitu. Bapak gak bisa seperti bapaknya teman-temanmu. Bapak gak duwe waktu akeh. Sebetulnya juga gak punya uang banyak juga gitu, tapi gak ngomong sih gitu. Bapak gak duwe waktu akeh. Soale keluarga iku prioritas nomor papa. Pertama Islam, kedua Indonesia, ketiga NU, kepapat baru keluarga. Jadi awakmu ngerti yo, ojo mengharapkan bapak duwe waktu. Saya SMP loh itu. Kan rasanya ya ampun orang tua aku tidak memperhatikan.
Kan gitu ya, remaja kan rasanya kok gitu sih sama anaknya gitu kan gitu. Tapi ya setelah itu saya paham bahwa ya itu jalan yang ditempuh oleh para orang tua kita, para masyayikh kita sebetulnya ya, para ulama kita, orang-orang yang berjuang itu. Dan saya yakin itu karena Bu Nyai Solihah dan Kiai Wahid Hasyim yang menunjukkan kepada beliau gitu, bagaimana sih menjalani hidup ini, mengambil peran dan menjalankan peran itu dengan baik. Saya belajar bahwa ruang khidmahnya kita bisa milih, tapi cara berkhidmahnya itu yang kita perlu teguh. Makanya kan kelihatan ya. Jadi Gus Solah waktu mengasuh pesantren Tebuireng misalnya, beliau mendorong perubahan. Gus Umar memimpin Arsada misalnya, asosiasi rumah sakit daerah, mendorong perubahan. Gus Dur mendorong perubahan. Bu Aisyah mendorong perubahan gitu. Jadi memang hidup itu tidak bisa hanya untuk diri sendiri gitu. Ya itu yang tertanam sangat kuat kepada kami semua di keluarga Wahid Hasyim, dan semuanya ya dimulai dari rumah Matraman itu sih. Gitu. Siap. Pak, kalau nggak salah panggilan akrabnya, kalau nggak salah ingat dulu waktu Mbak Nungki sama cerita Omang ya. Omang, ya. Kalau biasa Umar, Umar. jadinya Omang. Gitu. Ayo, biasanya nyupiri Bu Lili, ke rumahnya Omang. Iya, ke rumah Omang. Iya. Kalau Gus Solah, Omoya. Omoya ya betul. Iya. Gitu. Nah, kalau Bu Aisyah itu Bulik Mama. Lain sendiri. Bulik Mama karena mama tapi bule gitu. Jadi Mbak, kalau yang diingat-ingat yang favorit dari masing-masing om-om atau tante-tante. Waduh, susah ini. Tadi kalau saya ada yang tipikal misalnya suka ngasih jajan, ngasih duit. Katanya ndak randedet gitu. Saya mau menjawab seperti anak saya waktu dikasih uang sama ibu saya, mau dikasih uang. Mau puasa semua enggak? Puasa. Mau dikasih uang enggak hadiah untuk puasa? Terus anak saya jawabannya gini, aku bukan puasa untuk mendapatkan uang. Asik. Ada Mas Walihin di sini dengerin waktu itu kayaknya kalau nggak salah ya. Kita sih nggak pernah, dulu tuh belum ada angpau-angpauan kalau lebaran. Paling dari Eyang aja kita dapatnya ya. Terus dibeliin pelembungan itu loh, yang balon tiup. Udah itu aja. Kalau saya sih yang paling saya ingat itu kalau Bu Aisyah itu rumah itu benar-benar yang mengelola kan Bu Aisyah ya, rumah Matraman waktu itu, karena beliau yang tinggal bersama Eyang Solihah. Rumah itu jadi sangat nyaman, bersih dan jadi tempat kumpul, hub secara fisik bagi para aktivis NU juga. Itu di situ, dan itu karena Bu Aisyah gitu ya. Dan beliau kan pemimpin di Muslimat, itu kan kelihatan banget beliau sebagai perempuan yang sangat kuat begitu. Kalau Pak Solah tuh kemampuan manajemen organisasinya itu ya yang menurut saya sih sangat lebih dari yang lain. Iya, tata kelola. Kalau saya Pak Solah dengan Gus Umar tuh sama. Pak Umar tuh kemampuan manajemennya. Cuman kalau Gus Solah kan di organisasi dan terus kemudian di Tebuireng. Sementara Pak Umar di rumah sakit, organisasi, asosiasi kepala rumah sakit gitu. Yang seperti itu yang kelihatan sekali kalau jago untuk ngelola gitu. Lebih tertib berarti. Iya. Kalau Bu Lili jiwa kurang merdekanya susah kurang tertib. Susah diatur banget. Tapi jiwa merdekanya itu sih. Jadi keluarga Wahid itu yang perempuan sepertinya benar-benar seperti Eyang Solihah, sangat tough, betul, tangguh, nggak bisa diatur, gitu ya, mengatur. Lalu punya keberanian
untuk menembus batas-batas itu gitu. Gitu. Itu sih yang saya lihat ya. Nah, kalau Gus Im itu kan Gimana Gus Im? sangat seru. Gus Im itu beda sekali dengan yang lain. Mas Muafik, Gus Muafik nanti bisa cerita itu pengalamannya dengan Gus Im. Gus Im itu pokoknya kita nggak bisa nggak bisa mengkotakkan beliau, nggak bisa dijelaskan dengan apapun ya. Karena beliau suatu saat kita bisa ngobrol tentang filsafat, besok lagi kita bisa ngobrol tentang musik, besok lagi kita bisa ngobrol tentang hal-hal spiritual gitu. Besok lagi kita bisa ngobrol tentang cinta. Kalau beliau lagi jatuh cinta, itu seru banget gitu. Beliau menulis puisi dan lain-lain. Jadi komplit bayangan saya seniman itu ya beliau itu. Gitu Gus Im, tapi sangat dalam. Belakangan baru saya tahu bahwa gerakan buruh di Indonesia itu sebetulnya mastermind di balik layarnya adalah Gus Im ya gitu. Pas ketemu siapa? Astagfirullahaladzim. Syafiq Ali? Bukan. Bukan Syafiq Ali. Siapa yang cewek? Dita. Ya, terus ketemu Yeni Rosa, ketemu teman-teman gerakan buruh. Itu rata-rata mereka bicara tentang bagaimana Gus Im itu membuat menjahit gerakan di balik layar ya, di bawah permukaan itu, clandestine itu gitu. Jadi pada dasarnya menurut saya masing-masing punya perannya, mengambil perannya dengan sengaja, dan saya sangat kagum. Sebetulnya cara beliau itu yang mengilhami kemudian bagi saya waktu itu ketika memulai jaringan Gus Durian. Oh gitu Mbak? Ya, karena waktu Gus Dur wafat terus teman-teman pada ayo bikin deklarasi gede-gedean di GBK gitu, pengikut Gus Dur. Saya bilang ini kan kita mau bangun gerakan, sementara gerakan Islam yang keras-keras itu lagi kencang-kencangnya. Jadi kalau misalkan belum apa-apa kita sudah deklarasi sok gede gitu. Habis itu dipatahin semuanya, kaki-kaki mejanya dipatahin semua, rontok. Waktu itu saya mikir, saya pengen seperti Gus Im itu, gerakannya dibikin dulu simpul-simpulnya, baru setelah itu biar dikenal secara organik, membesar secara organik, dan alhamdulillah sekarang ini jaringan Gus Durian bisa menjadi seperti ini ya, salah satunya karena inspirasi itu sih. Oke, wih luar biasa. Terima kasih Mbak Lisa. Tepuk tangan dong. Gus Im ini memang kalau angkatannya kan terlalu jauh. Temunya Gus Muafik, Mas Syafiq, terus siapa lagi. Kalau dicek guru-gurunya banyak sekali yang nyebut Gus Im. Terus ada senior HMI di Malang katanya dia di base campnya itu sampai beberapa minggu Gus Im ada di situ. Wah ini jejaknya di mana-mana betul ini. Dan kadang-kadang ya iri juga, kenapa enggak hidup di era itu biar langsung sama Gus Imnya. Gitu. Berat. Katanya berat. Oke. Sekarang mau ke Gus Muafik dulu nih. Ada yang Gus Im betul-betul yang belum banyak diceritakan sebagai mungkin kan persinggungannya sama Gus Dur, Bu Lili, Gus Im. Nah kalau publik kan saya juga terlibat, kalau keras kepala betul Mbak. Waktu itu ada kan jadwal sekian harus obat ini yang dari Dokter Umar. Kita di rumah itu sampai ditulis jam segini. Susah Mbak. Kalau lagi pengen makan apa gitu. Jal pokoknya iki. Susah itu. Monggo Gus, persinggungan sama niku Gus Im terutamanya gitu. Dan Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini memang keluarga paling unik gitu. Misalnya waktu ada tulisan buku sama tapi berbeda, ya kan itu lucu-lucu itu. Karena memang ini keluarga lucu. Ini beda semua, apalagi kalau ketemu. Tapi tidak pernah kemudian ketika ketemu itu membicarakan persoalan pribadi. Itu yang selalu saya ingat. Nah, dari Gus Im sama Bu Lili sama Gus Solah, ini saya pernah dengar secara langsung kalau manggil Gus Dur itu Suheng.
Suheng. Ya kalau manggilnya Suheng. Silat. Ya cerita silat itu Suheng. Itu cerita tentang Suheng. Suheng gimana? Ya begitulah. Nah itu bentuk penghargaan yang luar biasa. Setiap membicarakan Gus Im ataupun Bu Lili, itu pasti pertanyaannya ada satu, Suheng gimana? Artinya tidak pernah meninggalkan Gus Dur. Mau emosi, mau landai, mau apa, pokoknya pasti nanti. Nah ini Suheng gimana? Gus Dur gimana gitu, mesti begitu. Nah kalau sudah itu Suheng gimana gitu. Nah itu pasti kemudian ada yang harus diminta untuk tabayun ke tempat Gus Dur. Nah jawaban Gus Dur itu kan selalu nggak terduga, nggak bisa kita bayangkan. Misalnya pernah satu ketika kondisi rumah Jalan Irian itu tidak representatif lah untuk seorang presiden. Nah Gus Im punya analisis begini. Ini ruang evakuasi kalau terjadi sesuatu enggak. Ini pesan itu disampaikan ke Pak Dur. Nah disampaikanlah. Setelah disampaikan, komentarnya Pak Dur itu apa coba? Terlalu banyak nonton film detektif katanya. Disampaikan parah. Jadi gitu. Nah, satu yang sering saya dengar dari beliau-beliau adalah tentang rumah Matraman. Beliau menyebutnya rumah Matraman. Seandainya burung kalkun itu bisa ngomong, pasti burung kalkun itu pun akan ngomong politik katanya. Jadi seandainya burung kalkun itu ngomong, dia juga pasti ngomong politik. Nah, kalau Bu Lili selalu menyebut ketika mau melakukan sesuatu, itu ada satu yang kadang kita nggak kebayang ya. Bu Lili kan selalu gitu. Tapi ada satu yang selalu diingat. Itu dulu ibu pasti nyuruh baca doa ini. Pasti. Jadi tolong ini dibaca. Lah ini terus tawasulnya kemana? Ke ibu. Kita paham. Jadi kalau setiap ini ke ibu gitu. Nah itu nanti beberapa doa misalnya termasuk beberapa orang kalau minta doa misalnya kan, orang beranak susah gitu. Itu dulu ibu mesti begitu. Jadi ada beberapa yang malah misalnya kayak bagaimana membuat anak itu kuat, itu selalu ibu dulu selalu bilang setiap malam bacakan Fatihah satu anak 41 kali. Boleh bilang gitu. Itu sama dari Bu Nyai Nafikoh, bahwa kalau pengen punya anak kuat dan bermanfaat, tolong bacakan Fatihah satu anak 41 kali setiap malam antara Isya sampai subuh. Itu. Nah kalau itu lebih banyak di situ. Jadi beberapa saya dan beliau berhubungan dengan terkait punya Solihah itu lebih banyak cerita tentang doa yang dibaca oleh ibu gitu. Untuk misalnya menghadapi situasi genting itu misalnya ibu dulu kalau dalam situasi sulit itu baca Kahfi ayat apa itu yang wal yatalattof itu kan. Nah itu yang tengah itu sama yang belakang itu yang laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil ma'ruf fa in tawallaw bukan qul innama ana basyarum mitslukum yuha. Nah itu yang akhir itu. Nah yuhanya disuruh pegang di perut.
Selalu gitu kalau dalam situasi-situasi yang tidak ini minta isyarahnya itu. Jadi qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya. Nah, yuhanya itu suruh pegang perut 11 kali, nggak pakai nafas. Itu katanya dari ibu gitu. Selalu gitu, jadi selalu dari ibu karena situasi genting gitu. Nah, kalau Gus Im ini lebih sering cerita Bunyai Solikah itu dimarahi karena gondrong. Kalau gondrong terus gundul. Nah, ketika di rumah diusir suruh pergi. Kamu ini siapa kok di rumah? karena gundul. Jadi dalam proses kehidupan ini Gus Im memang lebih banyak menyerap kondisi-kondisi yang sesungguhnya ada di luar kondisi yang real. Jadi lebih membaca sesuatu yang di luar kondisi yang ada. Karena beliau punya keyakinan bahwa yang nampak ini sesungguhnya adalah akibat dari gerakan sesuatu yang enggak nampak. Nah, beliau konsentrasi di situ. Mulai dari musik itu dulu dorongannya dari apa? Kalau politik itu dorongannya dari apa? Karena setiap ini hanya aktor-aktor saja. Pasti ada sutradaranya, makanya yang sering diperdengarkan kalau dalam situasi seperti itu adalah lagu Master of Puppet-nya Metallica. Nah, nanti sama lagu Janis Joplin, Give Me Mercedes Benz gitu. Wah, give me Mercedes Benz gitu. Itu sama Master of Puppet-nya itu. Nah, yang seru itu kalau lagi nggak punya duit. Nah, kalau lagi nggak punya duit, nyari keris. Nyari keris, ake sama ini burung perkutut. Nah, saya Gus Wahid, Gus Im cari burung, itu yang paling cepat, burung perkutut itu. Nah, nanti ada makelarnya di Jakarta itu, Mbak Lisa. Jadi burung perkutut Majapahit itu di kampung baru sekitar 5.000, paling mahal 2.000. Di Jakarta itu dijual oleh salah seorang dukun. Dukunnya di Depok itu yang bagian marketing. Itu bisa laku sampai 5 juta. Marketingnya dahsyat. Nah, itu. Terus nanti sambil terus setelah itu duitnya dipakai ke Jatinegara cari akik sama keris. Nah, itu cari akik sama keris. Nah, nanti laku jual gitu. Nggak tahu gimana cara jualnya, pokoknya nanti laku. Sampai akhirnya kerisnya bawahnya. Terus dilebur jadikan keris. Ya. Nah, itu Gus Im. Tapi kalau memang kemampuan ininya mesti selalu suheng gimana? Ya. Itu tidak pernah luput gitu loh. Jadi suheng bagaimana? Nah, kalau sudah bilang suheng bagaimana ya mesti harus ada yang tabayun. Nah, saya punya pengalaman ini Mbak Lisa. Jadi di daerah Tapal Kuda Bondowoso atau apa sekitar situ itu ada dukun terkenal, sangat terkenal itu dukun. Kita rasan-rasan bertiga, saya, Bu Lili, Gus Im, tentang dukun itu. Dukun itu sangat terkenal, tapi kalangan terbatas. Nah, karena dukun itu kalangan terbatas, kita datanglah ke sana, kan itu. Karena waktu itu Pak Dur suruh ngecek itu dukun apa, pasiennya siapa aja. Nah itu, nah sampai di sana kan dukunnya itu model kesurupan gitu, gitu. Nah nanti penerjemahnya minta sapi gitu, minta sapi. Nah, minta sapi. Nah lama-lama itu kan Gus Im itu nggak tahu gimana ceritanya, jengkel. Gus Im bilang nggak denger. Apa itu? Nggak denger. Akhirnya dukunnya kayaknya nggak tahan itu. Minta sapi gitu.
SOP-nya dilanggar. Minta SOP-nya hilang, minta sapi. Nah, terus karena minta sapi, nah terus mangkel sih. Nggak tahu bawa pistol gitu. Ini ular-ular, kan saya takut ular itu jalan. Saya takut ular. Nah, dia punya properti ular albino, ular apa itu. Nah, itu harus dibasmi itu ularnya itu. Larilah. Pulanglah kita ke Jakarta lapor. Pak Tur, anu palsu, dukun kadungan. Oh, ya udah. Nah, sekarang berapa bulan? Gitu. Ditimbali sama Pak Tur. Dikasih duit. Anterin ke dukun itu. Ya kita anterin lah ke dukun itu. Nah, tiba-tiba Bu Lili sama Gus Im itu tahu bahwa saya nganterin duit ke dukun itu. Habis itu apa? Suheng ini gimana ini? Datanglah ke tempat. Hasilnya apa coba, Mbak Lisa? Udahlah Im katanya. Kenapa? Oh, ini kan palsu gini. Tugas dia itu jadi dukun palsu. Tugasku ngasih duit. Makanya dengan fenomena terakhir ada yang di sekitaran Pak Tur yang suka bel gitu, kita sih udah hafal akhirnya. Terakhir kan ada Pak Bingki, ada apa gitu yang bel gitu, oh bisa hafal lagi. Modus lawas gitu kan, jurus lama ini. Pokoknya pasien-pasiennya waktu di Bondowoso itu ya beberapa jenderal. Oh gini. Iya tugas dia ini jadi dukun palsu. Tugasku kasih duit. Loh, artinya sampai ke tingkat itu dipikirin gitu lah. Apakah ini dukunnya siapa? Jadi cerita-cerita itu lucu-lucu gitu kan. Kadang itu politik yang level sangat elit sampai ketemu dengan real orang-orang dari Amerika, dari apa. Tapi pada saat yang lain ini tiba-tiba ke puncak gunung mana, ke gunung mana, ke kuburan mana, ini jadi komplit. Nanti dianalisis kan, pasti Suheng di mana ketemu. Walaupun kadang ujung-ujungnya juga berbeda lagi, ribut apa-apa, tapi ada ditemu. Nah terakhir ya akhirnya itu termasuk waktu itu sama Pak Solah saya di Tebuireng guyon. Jadi orang yang jadi dokternya sepanjang hidup, dokternya Gus Dur itu adalah Dokter Umar katanya. Tapi waktu Gus Dur meninggal, Dokter Umar gak ada. Ya, Gus Solah sambil guyon, nah itulah karena dokter kesehatan. Jadi tugasnya untuk orang hidup. Gitu. Itu guyon di belakang sama. Iya, terakhir itu. Saya masih itu ada fotonya itu saya, Gus Solah, Gus Kikin awal-awal di situ tuh. Bu Farida mas ada juga fotonya di situ tuh bertiga. Itu salah satu yang itu Dokter Umar itu jadi dokter sepanjang hidup sama Gus Dur, tapi pas Gus Dur meninggal Dokter Umar itu malah nggak tahu. Ya itulah namanya fungsinya dokter kesehatan katanya. Kalau orang meninggalkan sudah nggak kesehatan katanya. Yang bersama dia Mutin. Itu sering gitu kan. Jadi guyon gitu. Lebih banyak. Jadi kalau membicarakan sesuatu yang serius banget, detail. Harus dicari orangnya. Misalnya, oh ini urusannya ini. Ini kira-kira yang main ini didatangi. Gus Im itu gitu. Jadi enggak dari katanya gitu, enggak. Diajak duduk. Jadi ini menurut ini. Iya sak gelute kadang itu. Diajak kelahi. Wah itu kalau udah pakai sepatu koboi itu, sepatu boot itu. Udah ini. Nah makanya kan pernah satu ketika ini orangnya masih banyak ini. Jadi orang-orang ini kan kita memperjuangkan Gus Dur. Oh ini pokoknya sampai titik darah penghabisan.
ini harus siap. Dipanggilnya semua sama Gus Im itu. Kalian itu kalau mau ngelawan, udah deh, ayo lawan. Tapi kan yang kalian lawan ini kan punya granat, ayo. Tiba-tiba para pendekar ini yang mau ngelawan, gue kumpulin sama Gus Im. Dikasih granat satu dilempar itu ketakutan. Nyo, ayo, main granat. Jadi Gus Im, ketika ada orang misalnya, ayo perang, ya diajak ya wis. Gimana? Ini bawa pistol bisa nggak? Itu, nah itu yang suka kadang kalau udah keluar isengnya itu di situ. Nggak mau pokoknya analisisnya kok menurut ini teman-teman gitu. Analisisnya ini gitu. Kalau analisisnya A, ya didatangi. Si B, ya didatangi gitu aja. Nanti diajak diskusi. Kadang sampai gebrak-gebrak meja terus habis itu oh iya benar. Oh ya, nah itulah. Jadi kata Gus Im ya politik itu real. Analisa dunia lain pun harus real. Jangan katanya. Persoalan nanti katanya seperti apa, yang penting kita sudah tahu katanya. Nah itu, dua-duanya sama Belili itu sama. Ya makanya terus kadang sodoran ini, tapi tetap itu kuncinya tetap. Suheng gimana? Nah, itulah makanya kakak tertua ini selalu. Kakak tertua. Nah dengan Bu Aisyah saya punya cerita agak seru. Terakhir Pak Hamid sebelum meninggal ini sudah berbahagia sekali karena sudah menyelesaikan diskusi yang sangat panjang di keluarga ini Jombang ini kan kepiting haram. Kepiting haram. Nah Pak Hamid nggak tahu kita diskusi dari mana kok tiba-tiba ujungnya itu sampai di kepiting. Akhirnya kita diskusi ya sampailah kepiting halal. Sampailah pakai tak tunjukin dalil ini kitab ini pamit kepiting halal. Pergilah habis itu kita ke Pecenongan makan kepiting 99 habis 3 komentarnya itu gini enak kok dibilang haram. Pulang-pulang saya dimarahi sama Mbak Ati. Bos bapak itu sudah dilarang ya tapi kan bahagia berarti ya. Itu kepiting. Waduh. Satu ketika ada tukang kebun dulu. Nah kita bawa tukang kebun, nggak tahu namanya Hashim. Jadi di Kemang nggak ada yang berani manggil Cong gitu. Memang kalau sudah dan nggak ada yang berpikir tentang pribadi untuk anak untuk enggak semua. Nah itulah yang sesuatu yang luar biasa adalah benar-benar Bu Wahid ini persis dengan harsun itu seperti sawah menumbuhkan pohon untuk berteduh. Jadi nisa hukum harsul lakum, perempuanmu itu sawahmu, benar-benar sawah yang mampu menumbuhkan pohon. Dalam cerita-cerita ini perempuan yang paling ideal lah di zamannya itu, yang sampai sekarang putra-putranya masih bisa memberikan ruang publik yang luar biasa. Dan yang dibikin ini bisa tempat ngayom orang gitu loh. Nah itu nggak sembarang ini, yang pastilah ya karena ya dorongan batin yang juga luar biasa. Matur nuwun. Siap, matur nuwun Gus. Ya sedikit ya. Ya memang nasib saya jadi menengah ya. Kalau saya perlu Gus Im ya sering nggak bisa menemui ya, saya telepon nggak diangkat, rumahnya tutup ya. Di Gandaria itu. Tapi kalau dia perlu saya, dia pasti bisa ketemu, entah datang entah telepon. Kalau telepon itu bisa jam 1 pagi ya, satu hari Gus Dur Presiden jam 12 malam telepon saya baru tidur terbangun lihat Iim. Ya sudahlah saya terima. Kenapa ya? Ente kapan ketemu Mas Dur terakhir? Tadi pagi ketemu. Itu ente kapan mau ketemu lagi? Ya besok juga aku ke sana. Ente bilangin dia ya. Iya. Dia bikin statement begini. Iya deh. Ya. Jangan iya aja, dengerin yang bener gitu. Jadi besok ente nggak salah ngomongnya gitu.
Astagfirullah, ya sudah. Ya udah ngomong dah gitu ya. Saya kan sudah tidur saya sudah terganggu ya. Ya besok pagi-pagi saya ke istana. Ya. Ajudan bilang, Pak dokter dari tadi dicari bapak. Ya. Saya bilang ada apa ya? Gus Dur jangan sarapan. Ente udah makan? Udah. Ente kapan terakhir ketemu Sim? Ya, ini. Ya udah berapa lama lah. Tapi tadi malam dia telepon. Ngapain? Ya dia bilang. Dia titip pesen, ini pesannya begini gitu. Dia kan nggak ngerti ini ya. Maksud itu begini gitu ya. Dalam hati saya, sebodoh lu lah gitu ya. Ya. Kenapa saya mesti repot gitu ya. Lalu saya konyong-konyong, jadi pas maksudnya itu begini mas gitu ya. Bilangnya sih yang presiden aku apa dia gitu ya. Dalam hati saya, astagfirullah ini presiden apa gitu. Ya itu nasib ya. Itu nasib. Satu hari lain lagi, Bu Lili marah sama Gus Dur karena masalah di PKB, ya masalah di PKB. Dia minta saya bicara sama Gus Dur. Saya bilang, Li urusan gue tuh udah banyak, gue udah pusing ya. Suruh ngomong, Gus Dur bukan presiden lagi. Gue suruh ngomong gitu, Mas Dur ogah gitu ya. Itu bukan urusan gue. Marah ya. Saya di WA ya. Mentang-mentang begini gini. Pokoknya saya dimarahi adik saya ya. Saya WA itu ke kakak saya Bu Aisyah ya. Dia kan juga pemberang ya. Saya WA marah Bu Aisyah. Ini orang belagu banget sih katanya. Siapa dia gitu ya. Enak aja lu ngatain lu kayak begitu gitu ya. Saya jawab, itu adik kita Ibu Lili Wahid. Saya bilang, Bu Aisyah jawabnya, ya udah Deram lu sabar aja. ya itulah mas, ya apa nasib bukan anak bungsu lu ya. Makasih. Terima kasih. Ya Allah, nasib. Tapi Bu Lili ini waktu saya derek beliau itu mobilnya kan LGX Mbak, LGX Kijang biru. Jadi waktu itu akhir-akhir itu sering sekali ada orang yang mau gantiin. Bunda, itu mobilnya diganti mawon, maksudnya akan digantikan. Terus jawabannya Bunda itu, saya iso ngelondong mas katanya. Jadi mobilnya masih bisa ngelondong, nggak perlu diganti. Saya belajar betul dari dekat melihat kesederhanaan beliau untuk hal-hal yang nanti berpotensi mengganggu objektivitas itu, mengganggu gerakan. Masya Allah, orang-orang ini begini dan puasanya kuat. Bener, kalau ada apa-apa nanti ngajinya kita disuruh ngaji, baca kahfi, gitu. Makanya kalau ke Jombang habis ngaji Yasin minggir dikit ke sini ngaji kahfi di tempatnya Bunda. Nah, ini kita ke Pak Ansori ini. Terakhir, ini susahnya gimana nulis ya? Proses penulisan buku ini. Terus menjadi sebuah buku, prosesnya berpun sampai akhirnya bisa kita nikmati bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasyukurillah, wassalatu wassalamualaikum wa ala alihi wasallam. La haula wa la quwata illa billah. Makasih Mas Rozali. Ini berempat ini ABG semua ya. Yang pertama kita tahu semua Gus Muwafiq itu ABG yang bener-bener ABG ya. ABG ini anak bagus Dur ya. Dan Gus Muwafiq itu kan semua orang tahu dan bahkan setiap pidato menyebut wallahu muwafiq. Jadi saya ingat sekali. Ya ini Gus Umar, Neng Alisa, Ibu Endang, Ibu Farida yang kami hormati, Neng Vita yang menyertai. Terima kasih moderator dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Ada jauh dari Jakarta, Mas Muskap ini dari Jakarta nih. Begitu tahu di Facebook saya terus pengen datang. Ada juga tadi sahabat saya Pak Mas Od Rahmi. Kemudian ada
wartawan senior KR sudah pulang, mungkin saya pamit Pak Mas Sobirin. Terima kasih kesempatan ini. Saya ini istilahnya kalau Jawa namanya timun wukuk Joko Imbuh. Jadi ya untuk ngenapi aja lah ya. Jadi saya beruntung, saya itu kenal Ibu Solihah ketika Muktamar NU di Situbondo. Saya ketemu Gus Dur terus langsung, oh iya beneran Mas sampean kawal ini Ibu mau keliling pesantren. Saya kenal pertama dengan Solihah, dan seperti yang digambarkan semuanya ya Ibu Solihah itu ya seperti yang putra putrinya sekarang, sangat egaliter, ramah. Ya saya kira itu banyak saya berguru dari beliau. Dengan Gus Dur saya kenal jauh sebelum jadi presiden. Waktu PBNU saya mengikuti terus Muktamar NU mulai dari Situbondo sampai muktamar yang menyiksa di Cipasung itu. Begitu Gus Dur terpilih saya naik ke panggung, gimana Gus? Ya Mas, saya itu alhamdulillah bisa memenangkan dari tekanan kekuasaan dan uang. Itu saya ingat betul, dan ini saya jadikan judul di media Indonesia gede-gede itu. Jadi waktu itu saya masih redaktur eksekutif di sana. Jadi ya kalau sekarang pemretnya di sana. Itu yang saya kenal Gus Dur sangat dekat. Saya kenal semua, hampir semua putra putri beliau, mulai dari Gus Dur sampai Gus Iim yang tadi yang unik-unik tadi itu. Jadi dan putra putri termasuk putrinya Gus Dur, nggak ada putranya ya, itu masih Neng Elisa itu masih indir-indir, itu saya udah tahu. Jadi saya beruntung sekali diberi kepercayaan oleh Gus Umar untuk membantu penulisan buku ini. Jadi ceritanya ketika kami jadi tim sukses pemenangan Gubernur Jawa Tengah, saya milih jagoin Pak Andika sama Gus Umar. Itu sering cerita di situ bagaimana Bu Solihah, Pak Wahid, kemudian diceritakan di audien, ternyata menarik. Terus saya, Gus ini harus ditulis Gus, kalau cuma cerita aja nanti hilang, apalagi jenengan kan jelas Wahid ya. Jadi kalau sampai itu sudah nggak ada cerita lagi. Padahal seperti yang digambarkan oleh Mas Muafiq tadi kan dahsyatnya ya, Bu Solihah, Ye Wahid, dan putra-putrinya. Kalau nggak ada jejaknya, nggak ada rekaman di dalam buku, ya karena kehilangan. Walaupun itu tidak lengkap, tapi itu sudah lumayan lah, paling nggak beri gambaran seperti apa. Ya, kemudian prosesnya buku itu sederhana sekali. Mungkin saya berinteraksi Gus Umar itu cuma sebulan ya untuk menerima rekamannya beliau. Jadi udah Gus, jenengan nanti kemauan direkam, itu ada siapa namanya Pak Sahrul ya, Mas Sahrul yang merekam itu, kemudian dikirim ke saya pakai WA aja, kemudian kita coba terjemahkan transkrip dengan Google ada kan itu. Tapi ternyata banyak yang miss-nya di Google itu, banyak. Akhirnya saya dengar lagi, ulang, jadilah. Jadi buku itu saya itu hanya, kalau ibaratnya baju saya itu cuma jahit aja, kalau apa potongannya jenis kualitas ini ya dari Gus Umar semuanya. Jadi tapi saya sangat terkesan dengan bagaimana ya kemampuan mengingat Gus Umar itu ya, mendeskripsikan bagaimana mulai dari kalau dengan Ye Wahid mungkin karena masih kecil sekali ya, Bu Solihah dengan kakaknya yang ditakuli tadi Bu Aisyah dengan Gus Dur dan adik-adiknya, itu saya sangat ini paham. Kemudian ketika saya tuangkan, saya beri judul dan subjudul aja, jadi enggak sampai kalau ada yang apa sedikitkan kalimatnya. Saya sengaja saya utuhkan bahwa ini asli ya, asli, bukan saya enggak nambah-nambah apa. Dan setelah selesai saya transkrip semua, saya judul, saya kembalikan ke Gus Umar dibantu Neng Novita itu dikoreksi ya, dikoreksi ada yang bernama ini pun masih ada yang lewat tadi dikoreksi sama
Neng Alisa tadi yang nama itu. Jadi saya kira prosesnya seperti itu dan jadilah sebuah buku yang ini buku kedua saya setelah dulu saya nulis buku Gus Dur tentang mata batin Gus Dur yang diterjemahkan Gramedia dan laris dan ini akan diterbitkan ulang oleh Mas Husni, jadi cetakan keduanya. Jadi saya jadi lebih mengenal bagaimana keluarga ini dari saya mengedit, kemudian saya mendengarkan dan artinya nggak jauh karena kebetulan ayah saya dulu itu mengidolakan Kiai Wahid. Jadi siap cerita ditirulah Kiai Wahid dengan putra-putrinya saya itu. Nah, kemudian kakak saya kebetulan sekarang ini Profesor Sunhaji Saleh di IAIN Surabaya itu dulu pernah dari sesprinya ketika Gus Dur masih aktif di LSP dulu ya. Walaupun ya seperti orang lain lah. Kakak saya itu merasa kewalahan jadi sesprinya Gus Dur itu jadi. Tapi dari situ saya jadi menjadi pengagum Gus Dur. Waktu itu masih rajin nulis di Prisma ya, belum jadi ketua BNU itu saya pengagum. Makanya ketika ini saya merasa mendapat amanah dan sekaligus saya merasa bangga bisa menghadirkan keluarga Kiai Wahid Hasyim dan Nyai Solikah sampai ini. Satu hal tadi yang saya ingat ketika pernikahan Mbak Alisa, ya betul, saya termasuk VIP juga, jadi datang langsung bisa langsung ketemu, begitu pas di depan Gus Dur saya ditahan dulu. Mas, tadi saya melihat enggak? Sampai lihat enggak itu tadi? Ada bunga yang kesenggol Habibie jatuh. Terus apa artinya Gus? Sebentar lagi dia jatuh. Bener jatuh itu. Jadi itu saya tulis di buku saya yang ini. Nanti kalau sudah cetak lagi mudah-mudahan hadir. Jadi prosesnya seperti itu. Saya hanya sekedar mendengarkan rekaman, kemudian saya tuangkan dalam tulisan, kemudian kami kembalikan untuk dikoreksi, jadilah buku seperti itu. Dan ketika saya sudah mencoba sedikit-sedikit di Facebook itu banyak permintaan buku ini, karena itu dulu nyetak berapa tuh 600 atau berapa tuh, kayaknya udah habis tuh. Nah ini Mas Husni cetak lagi, ya tadi tanya ke Gus Umar gimana nih ya? Ya silakanlah untuk sekedar menutup biaya cetak ya dijual nggak apa-apa. Jadi nanti Mbak Neng Novita malah mengusulkan nanti kalau ada keuntungan ya kasihkan ke Yayasan Wahid Hasyim untuk kepentingan apa. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang sedikit saya tambahkan bahwa proses kreasi saya itu kebetulan bertemu dengan kekaguman saya, kebanggaan saya terhadap keluarga Kiai Wahid Hasyim, dan juga saya sangat dekat dengan Gus Dur. Dulu setiap ya banyak keluar negeri saya diajak, tapi kalau dalam negeri kadang-kadang saya nggak ikut karena kesibukan saya, tapi luar negeri karena menarik saya ikut. Jadi milih-milih. Jadi pernah suatu ketika saya nggak enak sama kantor Gus, saya ikut terus biar ganti. Enggak, kalau sampai mau ngirim orang lain silakan, tapi memang sampai ikut. Sampai 2 hari menjelang berangkat ke beberapa negara terus nggak punya visa. Gus, saya itu nggak punya visa yang ini. Itu urusannya Alwi Syihab Menteri Luar Negeri. Jadi saya pernah mau dideportasi di Iran gara-gara visa nggak dia. Tapi akhirnya selamat ya. Jadi pengalaman yang menarik, ikut Gus Dur sampai pergi haji yang nggak sengaja itu Pak Gus Umar ya. Yang pergi haji yang nggak sengaja itu sangat menarik itu ya. Jadi bisa ikut haji sama Gus Dur itu luar biasa. Nggak usah antri, kita di Raudhah sampai dikasih waktu 1 jam, orang lain nggak boleh masuk, kita masuk di situ dan sebagainya. Jadi bagi saya menulis buku ini adalah satu kebanggaan, satu amanah sekaligus bagi saya adalah kembali merajut seluruh prosesnya bagaimana Kiai Wahid dan Nyai Solikah mendidik putra-putrinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan Mas Rozali. Sekali lagi terima kasih dan tentu Gus Muwafiq yang memfasilitasi ini, dan tadi kita merasakan bagaimana nikmatnya makan manyun dan apa itu yang duren dan apalagi yang apa
tengkleng yang katanya terenak sedunia itu tadi. Akhirnya ya dia kembali lagi wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Itu tadi yang jadi sekretarisnya Gus Dur, ketua oh kakaknya. Itu dokter pribadinya ketua LSP itu Dokter Umar. Jadi kemanapun itu nempel sebagai. Nah ini Gus Dur itu Mbak ternyata ya kalau ada acara besar VIP sama non VIP disamakan. Gimana Mbak kalau haul gitu Mbak? Haul nanti mau digituin, nggak ada VIP. Kalau hall itu kan tetap harus ada yang di atas, Atas di atas. gitu, yang di panggung. Jadi kalau yang itu ya mau tidak mau harus dipilih. Kalau enggak semua orang naik ke panggung, roboh panggungnya gitu. Oh, iya, gitu. Jadi itu Kayaknya Pak aja. Umar mau nambahin sedikit. Jadi waktu Lisa ini nikah ya, saya tanya sama Gus Dur, Mas, ini yang VIP siapa? Semuanya VIP ya. Terus beliau mikir, bener nih, ya udahlah, Mega sama Sri Sultan aja gitu. Oke, jadi cuma 2 ya, iya. 2 hari kemudian Gus Dur pagi-pagi nelpon, Bran, ente ntar ketemu sama protokol sama pas pampresnya Habibie ya. Emang ente ngundang Habibie? Enggak. Loh kok dia nelpon bilang aku kok nggak diundang, jadi ya mau nggak mau aku terpaksa ngundang gitu ya. Jadi saya pikir ya udah ya saya ketemulah dengan protokol dan pas pampres ya. Saya melihat sesuatu yang berbeda. Pengalaman saya pada waktu ngurusi Putin mau meresmikan gedung pemberantasan perkumpulan pemberantasan TB PPTI ya. Saya sekretaris eksekutif repot ya. Lalu Pak Sudarmono itu ngeresmiin masjid di Ciganjur repot ya. Jadi saya bayangkan kerepotan ngurusi Presiden Habibie. Jadi saya datang ketemu, ya aneh ya. Protokol maupun pas pampres saya bilang, Pak Umar kami mohon petunjuk ini nanti bagaimana gitu loh, kok saya ingin petunjuk gitu ya. Ya, jadi ya sudah akhirnya ya beliau presiden ya, dan saya pakai sekeris ya, saya jalan cepat nganterin Pak Habibie ngindil di belakang ya. Dan keris saya itu nyangkut di karangan bunga itu yang mau jatuh. Ya. Bukan Habibie ya. Jadi memang betul Kak mau nibani Habibie ya. Yang jatuhkan berarti Pak Umar. Iya, jadi gitu ya. Yang jatuhkan potnya bukan Habibie-nya. Nah jadi itulah Gus Dur ya. Nah kemudian Gus Muwaffiq ya. Waktu Gus Dur wafat memang saya mikir. Jadi saya berhubungan dengan Lisa di Jogja, saya dalam perjalanan dengan kereta api ke Jogja. Lisa berangkat dengan pesawat, ya Lisa bilang mendingan Omang ke Jombang aja deh ya. Jadi saya ke Jombang ya. Betul di dalam hati saya Gus ya. Ya Allah aku ngurusi Mas Dur segitu lamanya, saya nggak sempat lihat jenazahnya gitu ya. Jenazah itu datang ke Tebu Ireng, ditaruh di pendopo makam ya. Saya jejer sama Lisa ini ngadep ke timur ya Lis ya. Lisa lalu bilang, itu tadi ada masalah apaan? Itu kain kafan Bapak di kepala belum diikat. Lah kok bisa gitu? Tadi maksudnya itu mau dibawa ke masjid di pesantren, dibuka supaya kan adik-adiknya Bapak belum ngelihat ini. Tapi nggak jadi kenapa? Di masjid besar itu orang rebutan mau megang itu sampai petinya hampir jatuh. Lalu pas pampres bilang sudah langsung pemakaman gitu. Jadi ya Lis ya. Ya lalu kita minta tentara itu membantu buka
peti jenazah Gus Dur, dan memang nggak ada, belum diikat dan talinya nggak ada. Ya, ini talinya nggak ada. Jadi saya nengok ke sebelah kiri, ada yang pakai serban putih, saya nyuwun serban putihnya. Disobek pakai bayonet, ya, itulah buat ngikat. Dan saya membereskan posisi kepala Gus Dur, ya. Jadi saya melihat jenazahnya Gus Dur, melihat senyumnya yang terakhir, senyum penuh perdamaian. Jadi saya pikir, ya Allah, inilah caranya Allah. Mungkin Allah mikir Umar ini ngersu loh gitu ya, ya melas lah gitu ya mungkin ya. Ya jadi karena enggak, jadi diberi kesempatan melihat, ya. Gus Solah dan Bu Aisyah enggak lihat, saya yang lihat, ya. Ya. Lah ini karena Lisa yang bilang itu buat saya satu, iya. Belum. Jadi karena memang dari Ciganjur saya sudah wanti-wanti. Adik-adiknya Bapak ini semuanya ada di Jogja, sekarang nunggu di Jombang. Jadi harus sempat lihat dulu gitu. Ya jadi akhirnya karena saya yang ngurusi Gus Dur, ya Allah memberi saya kesempatan. Oke, matur nuwun, ini ada bonus buku yang disiapkan buat para penanya. Tapi bagi yang mau sholat gantian sambil dipersilahkan. Kita setengah jam lagi, jam 5 sudah akan habis sesinya. Monggo, bagi yang mau nanya, kalaupun pertanyaannya nggak yakin itu bagus atau nggak apa-apa. Karena sudah ada bukunya. Silakan. Oke. Satu, yang lain langsung susul-susulan aja. Kepada siapa pertanyaannya? Terus langsung mawon. Pertanyaan kepada Gus Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Mas? Supi. Subi. Ya. Dalam pandangan Gus Umar, apa makna keteladanan seorang ulama di era modern saat ini? Apa makna keteladanan ulama? Dalam pandangan Gus Umar, apa makna keteladanan seorang ulama di era modern saat ini? Apa makna keteladanan ulama di era modern saat ini? Oke, ada yang lain nggak sekalian? Biar dikumpulin jadi satu. Ini Mbak, ada? Silakan. Monggo, namanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Roy. Saya mau bertanya kepada Bu Alisa, Pak Umar. kepada Bu Alisa. Oke. Bagaimana pandangan Bu Alisa? Bagaimana ulama mengajarkan keluarganya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan duniawi maupun akhirat? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara ngajarinnya? Oke, siap. Mas siapa? Roy. Satu lagi, boleh. Tapi bukunya tetap dapat satu. Silakan. Bagaimana rumah ulama menjadi tempat yang terbuka dan ramah bagi para tamu, santri atau siapapun yang datang untuk belajar atau meminta nasihat? Baik, terima kasih. Bagaimana rumah ulama menjadi tempat terbuka dan ramah bagi para tamu, santri atau... Siap, paham. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Roy. Sebenarnya apa konsekuensi membuka rumah? Berarti harus nyediain makan. Masalah datang terus. Gak selesai-selesai. Monggo Mas. Terima kasih. Mas Subi tadi ya? Sufi. Sufi. Silakan Mas. Asmane pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan dari Salatiga. Mau tanya sebenarnya terkait dengan ini, bahwa
kebenaran itu sesuatu yang dianggap benar itu tergantung dimensi ruang dan waktu. Wah, abot iki. Apa yang kemudian disebut benar hari ini belum tentu benar di kemudian hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian seorang ulama mendefinisikan dan menyatukan perspektif tentang kebenaran yang kemudian bisa lintas waktu. Oke. Sehingga kira-kira demikian. Terima kasih. Siap. Jadi yang benar hari ini belum tentu benar besok dan di masa yang akan datang. Gimana menentukan kebenaran? Perempuan ada? Oh, Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Agak keras nggak Bu? Iya, mohon maaf sebetulnya saya nggak bertanya, tapi saya apa ya? Saya menyaksikan sendiri gimana karomah Ibu, Gus Dur. mohon di. Oh iya, maaf. Saya sebenarnya bukan mau bertanya, Siap. tapi saya menyampaikan terima kasih. Saya merasakan karomahnya Gus Dur. 1 tahun yang lalu. Waktu itu putri saya kan mondok di mana ya, Tambak Beras. Karena waktu itu saya lagi berjuang sendiri. Anak saya waktu itu harus bayar untuk kelulusan, juga untuk pondok pesantren. Waktu itu pengurus menyatakan 7 juta, ya kan. Terus karena saya nggak punya uang, saya sebelum ke pondok itu saya ke makam Gus Dur. Waktu saya mau, kan banyak sama di situ yang ngaji Yasin, terus saya madep ke makamnya Gus Dur ya. Waktu saya selesai tawasul, saya merasakan Gus Dur gini, kowe iki lho wong thariqah, Nduk. Kok madep rono aku ora ning kono gitu. Terus saya menghadap ke sumur, ternyata ngapunten Gus Dur di sumur itu duduk gini. Wis Nduk, kabeh ditata Gusti Allah. Nah, setelah itu saya ke pondok. Subhanallah, waktu awalnya saya harus bayar 7 juta, sama Bu Nyai cuma ditarik waktu itu 2.700.000. Jadi saya benar-benar merasakan karomahnya dari Gus Dur meskipun beliau sudah kapundhut lama sekali. Udah itu aja. Ngapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sinten Bu? Ibu Sofi dari Malang. Oh, Ibu Sofi Iya. saking Malang. Jadi awalnya niku dilobikan sama Gus Dur. Dilobikan. Matur nuwun Bu Sofi. Nggih, satu lagi silakan Bu. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saroh dari Fatayat Kapanewon Tempel. Saya mau tanya kepada Bapak Umar atau Mbak Alisa. Dulu itu waktu Gus Dur menghadapi suatu masalah besar seperti dicabutnya dari jabatan presiden, itu seperti apa menghadapinya? Biar saya bisa meneladani apa yang beliau lakukan ketika itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Mbak Saroh. Nanti jawabannya diantaranya ada di buku ini. Nanti sampean dapat bukunya. Karena sudah nanya. Tapi teasernya akan disampaikan oleh Mbak Alisa atau Pak Umar. Sudah 5. Iya, sebenarnya ada satu lagi. Satu lagi, 6 berarti. Iya, 6. Bukunya 6. Satu lagi, terakhir. Oh iya. Wah, ini gondrong ini. Asmane Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Nama saya Misbah. Sebelum saya bertanya, karena besok adalah tanggal 22 Oktober, Hari Santri, maka saya mengucapkan selamat Hari Santri untuk para santri dan tetap semangat, jangan goyang meskipun hari ini santri digoyang habis-habisan. Oke. Nah, ini ada kaitannya awal tadi Mbak Lisa mengatakan tentang feudalisme. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira maknanya atau artinya feudalisme itu apa? Apakah feodalisme? Ya, feodalisme. Apakah sehina itu hingga sampai disematkan kepada santri?
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya clickbait. Clickbait. Pak Umar, monggo langsung direspon. Ya, terima kasih untuk semua pertanyaan ya. Saya nggak jawab secara khusus satu persatu ya. Okay. Saya hanya ingin mengatakan gini. Ya. Saya merasa beruntung sekali ya. Saya berinteraksi langsung, saya dididik langsung oleh 3 ulama ya. Yang pertama almarhum Kiai Bisri Sansuri ya. Kalau Hadrat Hasyim Asy'ari saya tidak menangi ya. Tapi saya pernah mengaji kepada Mbak Bisri. Mbak Bisri kalau di Jakarta itu mesti di rumah putrinya, yaitu ibunya Solihah. Jadi saya melihat bahwa buat saya Mbak Bisri adalah standar ulama buat saya. Okay. Ya, beliau betul-betul putih, ya, putih, orang yang putih, dengan sorban putih, baju putih, sarung putih, jenggot putih, ya, dan berperilaku putih, bersih, ya, tidak ada apa-apa yang beliau katakan itu pasti beliau lakukan, ya. Kalau beliau dawuh begini, ya itu yang dilakukan oleh beliau, ya. Saya belajar banyak dari beliau. Saya agak kaget satu waktu beliau itu ingin tindak umroh. Lalu beliau merasa ingin ketemu Pak Harto, ya. Maka diaturlah beliau ketemu Pak Harto. Pak Harto ngaturi 2 dus Indomie. Waktu itu Indomie baru mulai populer ya. Ini Kiai buat panjenengan umroh. Lalu ngaturi uang dalam amplop. Kiai, ini uang rapel saya. Okay. Saya terima rapel kenaikan pangkat saya yang baru saja keluar. Okay. Jadi beliau ingin meyakinkan Mbak Bisri bahwa uang ini halal sehalal-halalnya. Ya. Itu kan satu penghargaan yang luar biasa ya, dari orang yang paham bagaimana Mbak Bisri. Ya. Mbak Bisri berbeda pendapat dengan Mbak Wahab. Hasbullah soal DPR GR yang diangkat oleh Bung Karno. Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilihan umum. Mbak Wahab bilang ya kalau kita tidak ikut, Bung Karno jalan terus. Ya. Mbak Bisri mengatakan itu DPR hasil pemilihan umum oleh rakyat. Jadi kalau kita ngikuti Bung Karno, berarti kita menyetujui Bung Karno mengambil hak rakyat. Berdebatlah di PBNU. Yang berdebat akhirnya ya Kiai Wahab sama Kiai Bisri, yang lain sudah tidak nututi. Ya. Akhirnya yang diterima adalah pendapat Kiai Wahab. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin Mbak Bisri akan bikin NU Perjuangan barangkali. Ya. Tapi tidak, Mbak Bisri menganggap ini sudah dibahas dalam musyawarah. Musyawarah mengambil keputusan itu, setuju tidak setuju ya beliau harus konsekuen untuk menerima keputusan itu. Nah itu kan satu keikhlasan yang luar biasa ya. Ibu saya diangkat oleh Bung Karno sebagai anggota DPR GR. Matur ke bapaknya, "Bah, terus pundi dalem kenapa? Dalem menika dipun angkat dados anggota DPR GR. Lah panjenengan mboten setuju, terus dalem terus pundi?" Loh, aku gak setuju kan, iku hakku. Tapi NU sudah memutuskan menerima.
Ya saiki terserah awakmu. Nek awakmu pingin podo pandanganmu karo aku, ya gak usah diterima. Nek awakmu mikir keputusan itu tepat, ya mlebu gitu. Bayangkan bagaimana demokratisnya beliau. Ya. Dan itu menurut saya berlaku zaman apapun, itu berlaku seharusnya untuk ulama-ulama. Ya. Jadi nggak peduli ulama sekarang, mestinya punya sikap seperti itu. Yang kedua, ulama yang saya kagumi dan saya contoh adalah Gus Dur. Ya. Gus Dur teguh sekali memegang prinsip. Pada waktu beliau mau dilengserkan dengan tuduhan yang tidak pernah bisa dibuktikan, ya, banyak sekali pihak yang mengajukan usul kompromi. Ya. Gus Dur tetap presiden, tapi yang mengendalikan pemerintahan adalah wakil presiden. Ya. Saya diminta untuk menyampaikan ke Gus Dur. Saya sampaikan. Dan disitulah untuk pertama kali saya dimarahi betul oleh Gus Dur. Gus Dur ngebrak meja dan beliau mengatakan, sampai ente adikku ngomong kayak gitu. Ya. Aku lebih baik kehilangan jabatan daripada aku melanggar konstitusi. Undang-Undang 45 itu menegaskan presiden itu kepala pemerintahan. Nggak ada yang lain, ya. Kalau aku nyerahkan ke wakil presiden, aku melanggar konstitusi. Mendingan aku diberhentiin daripada aku melanggar konstitusi. Itu sikap seorang ulama yang berlaku sampai kapanpun, dari zaman dulu sampai sekarang dan ke depan. Ya. Jadi saya belajar dari dua ulama. Ulama ketiga adalah Bunyai Solikah. Ya. Alhamdulillah Bunyai Solikah tadi malam menerima penghargaan Life Achievement kiprah beliau di pesantren. Padahal belum pernah jadi pengasuh pesantren. Ya. Saya belajar dari Bu Solikah sifat egaliternya, ya, sifat mendorong kita semuanya untuk selalu memikirkan kepentingan masyarakat. Dan ini kan akan berlaku sampai kapanpun, ya. Jadi buat saya tiga orang ini saya belajar langsung dari beliau, dan menurut saya itu bisa kita terapkan, bisa diterapkan seharusnya bisa diterapkan oleh semua ulama pada setiap zaman. Terima kasih. Matur nuwun. Yai Gus Muafik mungkin bisa memberikan komentar soal feodalisme yang sedang viral niki. Ya, dua cara pandang yang berbeda, gitulah. Karena ada lagunya itu. Nah, cium tangan pada pacar dianggap romantis. Oke. Tapi cium tangan pada kiai dianggap feodalis. Jadi perilaku yang sama tapi punya cara pandang yang berbeda. Ngajak jajan pacar itu dianggap romantis, tapi beri uang kepada kiai, gurunya dianggap penindasan, upeti. Nah, inilah yang lihat ini di dua dunia yang berbeda. Jadi itu dulu ada cerita dari cerita sufi, ya. Ada orang ini punya burung beo. Oke. Orang ini punya burung beo kesayangan. Jadi burung beo itu dilepas sesuka-sukanya, mau masuk rumah, mau apa, terserah, suka-sukanya. Satu ketika ini tuannya punya botol, punya botol minyak wangi, ditata lah sama burung beo ini. Karena nggak hati-hati burung beo ini menjatuhkan botol itu. Nah, burung beo, alah wong tuanku sangat sayang sama aku, nggak apa-apalah. Ternyata tuannya marah. Nah, karena tuannya marah, akhirnya burung beo itu dipukuli sampai kepalanya botak. Nah, botak lah kepalanya karena dipukuli sama burung beo ini, sama tuannya ini. Habis itu si burung beo itu nggak pernah berkicau lagi seumur-umur.
cuman diem aja. Hingga satu ketika tuannya ini punya tamu pakai serban, pakai jubah, imamahnya gede, dijamu makan kambing. Oke. Makan yang pedes-pedes, yang enak lah. Setelah makan, dia kegerahan, wapek gitu, bukalah bajunya ini. Termasuk buka imamahnya yang ditutup kepalanya. Nah, ternyata botak kepalanya, tamunya tuannya ini botak. Akhirnya burung beo itu lihat orang botak, itu mikir, kalau saya aja satu botol memecahkan minyak wangi, kepala saya dipukuli sampai botak oleh tuan saya. Loh, kalau orang sebegitu botaknya gitu, kira-kira berapa botol minyak wangi yang dia pecahkan? Seketika burung beo langsung turun. Maaf Pak, langsung pede aja. Berapa botol yang Anda pecahkan? Ya, jadi itu dua cara pandang. Feodalisme tetap ada dimanapun. Tapi tidak semua yang dia lihat ini tentang feodalisme. Maksudnya itu tadi tentang kiai cium tangan. Sekarang yo misalnya di sini yo. Lha ning kene ya wayahe roan ya roan. Jadi itu memang feodalisme itu kan penindasan sebenarnya. Prinsip dasarnya itu penindasan gitu loh. Bukan kasih sayang. Itu jadi nyuruh anak kamu mandi. Lah ya juga bukan feodal. Memaksa anak untuk minum obat misalnya ya enggak feodal. Nah itulah, ini hanya masalah nilai dasarnya tentang bahwa feodalisme itu adalah penindasan yang berbasis kepada pengagungan diri untuk ini. Nah kalau yang lain itulah sebenarnya bukan itu hanya bahasa-bahasa yang dibikin, tapi tidak. Kalau yang benar-benar terjadi ya memang hanya masalah berapa botol minyak yang kamu pecahkan itu. Itu aja. Mbak Lisa sudah datang. Mbak Lisa tadi yang pertanyaan sebenarnya untuk Mbak Lisa soal yang feodalisme terus cara ulama ngajarin. Oke. Bagaimana cara ulama mengajari keluarganya untuk menjaga takwa, kemudian bagaimana rumah ulama untuk terbuka dan ramah bagi para tamu. Oke, itu konsekuensinya apa buka terus? Ya kalau saya soalnya contohnya waktu kan saya kecil di Tenanyar di pondok pesantren Mambaul Ma'arif ya di Tenanyar. Jadi yang saya lihat Mbah Bisri ya rumahnya memang selalu terbuka, tamu itu selalu bisa sowan gitu. Lalu di Ciganjur Gus Dur juga begitu, mulai dari masih muda tamu itu ya datang terus. Hanya karena Gus Dur itu sering pergi. Jadinya tamunya datang tanya, Gus Dur nggak ada ya sudah pergi, jadi nggak ngantri gitu. Tapi kalau setelah Gus Dur selesai, lebih tepatnya semenjak Gus Dur stroke dan dibatasi pergi-pergi, itu memang karena beliau ada di rumah itu tamu banyak sekali gitu ya. Apalagi setelah beliau sudah tidak menjadi presiden, itu memang tamunya banyak sekali. Karena Gus Durnya ada, begitu. Nah, dan selalu terbuka. Tapi memang kami sebagai keluarga, karena Gus Dur itu kan secara kesehatan sangat rapuh. Jadi kadang-kadang kami juga gelisah gitu loh. Nah ini prinsip tawazun itu memang benar-benar diperlukan. Sebagai keluarga, sebagai keluarganya Gus Dur, kami juga harus berhitung kesehatan beliau, sehingga kalau non-stop menerima tamu kan juga nggak mungkin. Tapi para tamu ini hampir semuanya kan berpikirnya dari sudut pandangnya ya. Sudah jauh-jauh dari Sulawesi, sudah jauh-jauh dari Pare, sudah jauh-jauh dari beliau nggak berpikir bahwa iki kiai ini yo menungso gitu.
gitu. Jadi memang waktu itu kami senjatanya ya karena ada Dokter Umar Wahid, kami akhirnya tutup pintu jam sekian sampai jam sekian karena dilarang oleh Dokter Umar Wahid gitu. Karena pakai nama Wahid juga kan gak berani mereka gitu akhirnya karena kebutuhannya itu. Bahkan 2 tahun terakhir Gus Dur Sugeng itu saya membawakan 1 lembar pernyataan. Karena Gus Dur kan pergi-pergi, sebetulnya kan beliau udah nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, tapi kan terus kemana-mana disuguhi macam-macam. Misalnya disuguhi tengkleng apa ya, mau nolak orang suka, gitu. Dan hampir semua tuan rumah itu selalu mengatakan kan cuma sedikit gitu. Ini untuk akhirnya saya minta karena nggak bisa dibilangin ini, warga ini tidak bisa dibilangin karena niatnya adalah hormat Gus Dur. Gitu ya. Jadi akhirnya saya bekali surat itu bunyinya begini. Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat, nomor telepon, bersedia untuk bertanggung jawab secara penuh dan hukum bila kondisi kesehatan Gus Dur menurun setelah mendapatkan bla 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 gitu. Sebetulnya suratnya tidak untuk apa-apa, suratnya itu hanya supaya orang kalau baca terus stres sendiri, terus nggak jadi sewenang-wenang terhadap kesehatan Gus Dur, itu aja. Cuman untuk shock terapi, sampai harus begitu loh kami gitu. Jadi memang kiainya, ulamanya itu mau, bahkan Bunyai Solihah juga gitu, rumahnya terbuka selalu. Beliau harus husnudzon. Tapi yang jaga itu tetap harus suudzon. Mau tidak mau. Prinsip tawazunnya itu ketemunya di situ gitu. Jadi kalau ulamanya yang membuka pintu. Jadi kalau bagi saya ulama secara otomatis sebagian besar ulama yang pemimpin sejati itu pasti terbuka ya, seperti Gus Muwafiq ini kan terbuka aja gitu. Cuman dalam konteks kesehatan saja itu tuh harus di wasatiyahnya itu harus di situ gitu ya. Gitu. Lalu kemudian sebagian besar ulama mengajari keluarganya itu tidak dengan cara menasehati atau mengajarkan sebagai ilmu. Berbeda dengan ulama kepada santri-santrinya. Kalau kepada santrinya dengan ilmu ya. Langsung ada kitabnya, misalnya taklim wa muta'alim gitu, atau adabul alim wal muta'alim. Itu di situ sudah ada diajarkan. Tapi kalau kepada keluarganya itu pasti dengan uswatun hasanah. Pasti. Dan kita melihat langsung bagaimana beliau-beliau memperlakukan semua orang, memperlakukan persoalan-persoalan, menjawabnya bagaimana, kesehariannya bagaimana. Dari situ kita sebetulnya membentuk secara natural apa-apa yang harus dilakukan. Jadi ini kelemahan keluarga yang sekarang, keluarga-keluarga masa kini ya, orang tua masa kini adalah berharap sangat besar kepada bagi anaknya tapi nggak siap menjadi teladan. Tidak siap mengambil tanggung jawab, diserahkan pada kiai, nyai, ustadz, ustadzah, musyrif, musyrifah, guru. Padahal harusnya tetap beliau-beliau itulah yang menjadi teladan sehingga anak-anaknya juga akan mengikuti itu. Terakhir, apa tadi? Kalau feodalisme udah dijawab ya. Kalau saya membedakan feodalisme itu kekuasaan mutlak yang rakyatnya atau umatnya atau jamaahnya itu tidak punya kekuasaan, kekuasaannya dipegang 100% oleh yang punya kuasa. Hormat, tawadhu, sam'an wa ta'atan itu bukan feodalisme. Karena kita semua belajar kok harus hormat kepada guru. Itu semua terjadi di mana-mana. Gitu. Yang tadi disampaikan Gus Muwafiq, santri-santri itu kan hormat pada kiainya, pada bunyainya, bukan meletakkan dirinya di bawah kekuasaan si kiai atau bunyainya, bukan. Kalau kekuasaan mutlak seperti feodalisme itu misalnya begini loh,
nggak boleh hartamu mana, itu hartaku gitu. Ya itu feodalisme. Karena feodalisme tuh menguasai seluruh kehidupan rakyatnya itu gitu. Semua yang mengambil keputusan ya si penguasa. Dan ini kan tidak. Semuanya berdasarkan voluntary. Apakah ada yang kepleset? Ya ada. Ini biasanya generasi ketiga keempat dari kiai-kiai atau ulama-ulama pendiri pondok yang ketika lahir sudah punya tahta. Nah itu mungkin bisa kepleset, itu bisa. Tapi insya Allah sistemnya pesantren itu karena banyak gitu ya aktornya, itu sebetulnya nggak akan terjebak ke sana. Ro'an kalau dibilang sebagai perbudakan ya sangat tidak, towong semuanya malah justru pengen ikut gotong royong. Di sekolah tuh ada pemerintah aja bikin revolusi mental, di dalamnya tuh ada revolusi gotong royong, menanamkan gotong royong. Kita Pancasila gotong royong. Bung Karno bilang intinya Indonesia gotong royong. Lah Ro'an itu lah ya gotong royong sih. Gitu, tapi dimaknai berbeda oleh pihak-pihak yang di luar, itu saja. Nah, masalahnya adalah kita harus melihat dari sudut pandang teman-teman yang lebih modern ini juga. Gak bisa juga kemudian kalian gak ngerti, kalian ini. Ya ayo dibantu memahamkan, ayo dibantu menyelaraskan antara tradisi kita dengan nilai-nilai yang ada di dunia yang lebih besar gitu. Jangan sampai kita juga kemudian cupet gitu ya, itu. Gus Dur kalau menghadapi masalah besar seperti apa menghadapinya? Gus Dur itu tidak melekat Mbak pada apapun. Pada pakaian, pada benda-benda, pada jabatan, pada kekuasaan, itu enggak punya kelekatan. Kalau sudah diambil Gusti Allah ya sudah gitu, diikhlaskan, udah itu. Nah itu kan bentuk takwa yang sebetulnya paling besar ya, menerima peran yang diamanahkan, yang dibebankan, menerima betul bahwa ada darah para pemimpin di dalam nadinya dan mengambil perannya. Tapi pada saat yang sama juga menyadari betul bahwa semuanya ini bukan milik kita. Semuanya ini baik baju apapun itu semuanya benar-benar hanya ya mampir sekilas, nanti suatu saat itu akan hilang. Dan itu Gus Dur sangat kuat di situ. Makanya kalau ditanya apa yang paling disedihkan setelah tidak menjadi presiden, CD saya hilang. Udah cuman itu, karena ngumpulinnya susah. Itu aja. Tapi yang lainnya nggak ada, karena beliau memang misi hidupnya itu adalah menegakkan prinsip-prinsip Islam dalam peradaban, gitu ya. Jadi itu aja cukup gitu. Ketika cara yang ini ternyata gagal, ya pakai cara yang lain. Udah sesimpel itu kalau Gus Dur. Nggak ada Mbak, baju apapun tidak pernah dipersoalkan, nggak pernah yang namanya nyari sandalku mana atau bajuku yang ini kok nggak ada. Gus Dur itu bajunya rusak, ya udah, bajunya sobek, ya udah cari baju yang lain, kaosnya diserahkan apa, ya udah itu yang dipakai. Nggak pernah beli baju, nggak pernah, pokoknya Gus Dur kalau ada yang dipersoalkan paling gini aja nih, iki sopo mang sing nyetrika gitu. Kenapa? Karena Gus Dur tuh pernah kerja jadi laundry, bekerja di laundry di Belanda ya. Jadi tahu cara nyetrika celana itu. Oke. Jadi kalau udah ada dua gitu, berarti ini yang nyetrika ini lipetannya dua itu nggak jelas gitu. Itu beliau niteni gitu. Udah paling cuman komentar itu aja. Iki sopo sih nyetrika. Udah cuman gitu aja. Tapi nggak ada kemelekatan. Nah itu juga salah satu yang saya rasa kita semua perlu meneladani, bagaimana kita tidak melekat pada apapun, pada siapapun. Begitu. Yang satu tadi kebenaran yang ketika pindah zaman terus. Kebenaran itu tergantung ruang dan waktu. Menurut saya sih tidak. Menurut saya
perspektif terhadap kebenaran itu yang tergantung ruang dan waktu. Tetapi prinsip Stephen Covey, pengarang buku Seven Habits itu, dia punya satu teori bahwa pemimpin-pemimpin besar di dunia ini selalu berangkat dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai luhur, tidak pernah berangkat dari kekuasaan atau jabatannya, tapi selalu dari nilai-nilai, prinsip-prinsip. Makanya dia menyebutnya principle centered leadership, kepemimpinan yang berporos pada prinsip. Makanya bagi Gus Dur mudah sekali untuk minta maaf kepada warga Timor Leste. Setelah Timor Leste lepas, Gus Dur menjadi presiden, Gus Dur ke Timor Leste, Gus Dur berkunjung ke pemakaman Santa Cruz tempat kejadian berdarah, lalu beliau minta maaf. Saya atas nama bangsa Indonesia minta maaf kalau selama Timor Leste berada bersama Indonesia ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Timor Leste ini. Beliau menyampaikan itu. Enggak sulit bagi beliau untuk minta maaf kepada siapapun dalam hal apapun kalau itu memang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Nah, karena Gus Dur itu pakai prinsip keadilan dan kemanusiaan atas dasar ketauhidan, maka apapun yang beliau lakukan lebih mudah untuk melihatnya. Bisa jadi strateginya berbeda, tapi prinsipnya pasti sama. Prinsip keadilan, pembelaan kepada manusia-manusia terutama mustad'afin itu pasti. Gitu. Jadi itu yang saya rasa bagaimana caranya agar kita bisa memastikan kebenaran yang kita usung itu melintasi ruang dan waktu. Lihat aja apakah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu kemudian apakah dia prinsip-prinsip itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ya sunatullah yang kita lihat lah, gitu ya. Hukum proses tanam tuai segala macam itu sunatullah gitu. Nah kalau sesuai dengan itu ya sudah, itu berarti cara kita membaca situasi sehingga kita bisa tahu kebenaran yang sejati yang seperti apa. Siap, terima kasih Mbak Lisa. Sudah kejawab semuanya dan nanti hadiahnya, bukunya silakan di bukunya bersama-sama. Mungkin setelah ini. Saya akan mengakhiri dulu diskusi kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya, baik yang hadir in, out dan on dari beberapa platform media yang live. Matur nuwun Pak Umar atas bukunya untuk menambah library kami soal keluarga Wahid, Gus Dur, dan semuanya biar jadi kita teladan di kemudian hari. Kalau kita tersesat kan mikirnya, ini kalau ulama-ulama kita dalam kondisi ini bagaimana ya? Seperti tadi pertanyaan yang Mbak tadi itu. Saya akhiri, terima kasih atas kesempatannya Mbak MC.